Kalau misalnya kalian yang jadi korban penipuan online, apa yang mau kalian lakukan? Yang pertama, kalian pasti pengen uang kalian balik. Yang kedua, kalian pengen pelakunya ketangkep. Oke, jadi di sini aku bakalan jelasin sama kalian gimana kalau misalnya kita menjadi korban penipuan online seperti yang sekarang sedang marak terjadi, yaitu adalah korban dari sebuah website pertambangan Bitcoin bodong, yaitu CSP Mine atau SAC Mine saudaranya, atau muncul lagi CSP Mine. Jadi gimana? Pasti kan kita awalnya tuh pasti panik ya kan? Pasti kita stres, pasti kita nyalahin sana, nyalahin sini. Belum lagi kita pasti meratapi, aduh ini gimana? Apalagi kita investasinya pakai uang panas, yaitu uang dapur, uang anak sekolah, atau kita pakai dana pensiun dan lain-lain ya. Pasti kita stres. Tapi di sini kalian harus tetap fokus, harus tetap on the track. Kenapa? Yang pertama, kalian pasti pengen uang kalian balik. Yang kedua, kalian pengen pelakunya ketangkap. Makanya kalian harus fokus kedua itu ya. Jangan terlalu banyak war-war di sosial media. Sosial media oke, hanya untuk sekedar memviralkan bahwa ini terjadi tindak penipuan. Kenapa kalian mesti viralkan di sosial media? Tujuannya adalah untuk mencegah agar tidak jatuh korban lagi seperti kalian ya. Supaya kita melindungi masyarakat Indonesia lain agar tidak terjerumus kepada website bodong atau investasi bodong seperti yang kalian sedang alami. Nah, untuk nyoba supaya uang kalian cair, mudah-mudahan uang kalian cair lagi. Jadi kalian harus menempuh beberapa step ya. Karena memang harus diperlukan adanya pengorbanan demi uang kalian kembali, apalagi yang nominalnya besar-besar. Kalau misalnya kalian memang mau memutuskan, kalian mau mengikhlaskan demi website ini, oke, itu tergantung, terserah sama kalian ya. Karena kalian yang punya manajemen resiko untuk diri kalian pribadi. Jadi kalian di sini harus punya bukti transfer bahwa kalian sudah menyetorkan sejumlah uang kepada nomor rekening pelaku. Bisa jadi virtual akun, pakai third party, jadi itu pakai jasa orang ketiga lagi. Seperti banyak ya, ada kita kan kalau misalnya mau transfer beda bank itu kan kita biasanya pakai jasa flip ya. Nah ini tuh ada lagi kayak third party-nya juga. Misalnya kayak IKN atau apa ini? Atau Linkpedia atau apapun itu bisa ya. Karena supaya apa? Tujuannya supaya tidak terlacak. Tapi zaman sekarang kan bank lebih pintar. Itu semuanya bisa diusut kalau misalnya buktinya lengkap. Jadi rekening si pelaku itu bisa dibekukan ya, dan uangnya ada potensi untuk kembali lagi ke rekening kita. Tapi tidak semuanya, tergantung bukti yang kalian masukkan dan pelaporan yang kalian berikan ya. Lalu yang kedua, kalian harus mendapatkan surat keterangan kepolisian. Jadi bukan surat kehilangan, tapi surat keterangan. Jadi kalian itu membuat laporan kepolisian ya. Ini punya salah satu rekan saya yang menjadi korban datang ke polsek terdekat ya. Untuk kasus yang tadi, kalau misalnya kalian adalah pengguna bank BCA, jadi kalian harus telepon dulu ke 1.500-888. Kalian kontak dulu ke Halo BCA. Kalau misalnya kalian nggak ngerti dan kalian pengen bebas pulsa, kalian download dulu di Play Store ya. Nama aplikasinya adalah Halo BCA. Lalu kalian klik di situ ada fitur telepon ya. Di situ ada fitur telepon. Nanti kalian langsung aja telepon dan ikuti arahan dari staf di BCA yang menerima teleponnya. Biasanya nanti kalian akan disuruh menceritakan kronologis kejadiannya seperti apa, dan biasanya nanti akan ada penyamaan dulu data. Kalian akan diinterview dulu sebentar, mungkin akan memakan waktu sekitar 15 menit sampai 40 menit untuk melakukan panggilan telepon itu. Nah, biasanya setelah kalian telepon, itu kalian akan diminta dokumen asli ya, dokumen asli yang terdiri dari surat keterangan kepolisian ini, surat keterangan kepolisian. Lalu kalian akan diminta mengunggah bukti surat kronologis kejadian. Cukup singkat aja, cukup hanya ada data diri kalian dan kejadian singkat bagaimana kalian bisa tertipu di website tersebut atau tertipu oleh orang tersebut, bagaimana ceritanya. Lalu kalian akan diminta pengunggahan bukti surat permohonan pemblokiran. Jadi kalian posisinya di sini sebagai pelapor yang akan memohon kepada pihak bank untuk memblokir rekening tersebut dan mengembalikan dana kepada saldo kalian ya. Jadi posisinya gitu.
ya. Jadi kalian tinggal reply saja, tinggal unggah dokumen. Nah, kalau misalnya transaksi kalian senilai di atas 5 juta rupiah, kalian harus menyertakan satu materai. Tanda tangan di atas materai ya, di surat kronologis kejadian. Nih, di sini kalian harus cantumkan materai. Tapi kalau misalnya transaksi kalian di bawah 5 juta, kalian tidak perlu tanda tangan di atas materai. Nah, biasanya semua proses ini akan memakan waktu dari 5 hari sampai 10 hari. Kalian tinggal tunggu aja dikabarin sama pihak. Oke, sekarang saya mau lanjut langsung ke bagaimana cara menangkap pelaku. Karena untuk kalian, teman-teman, apalagi yang uangnya nggak bisa kembali, kalian pasti gremet banget gimana caranya si pelaku ini ditangkap sama polisi. Bener nggak sih? Jadi, buat kalian yang nggak tahu, apalagi kalian yang sudah kecewa, kebanyakan, kalau misalnya kita lapor ke polisi itu biasanya nggak akan diurus. Nah, balik lagi, kalian lapornya kemana? Kalau misalnya lapor kalian ke Polsek, itu biasanya di sana tidak ada divisi cybercrime. Nah, saya akan menceritakan, karena saya memang orang Bandung, jadi saya taunya di Bandung, kalau di kota lain saya nggak tahu ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu, untuk korban pinjol, dan untuk korban dari investasi bodong, atau korban hacker, atau korban apa, intinya yang berhubungan dengan cybercrime, kalian bisa langsung datang ke Polda. Polda yang ada di Jalan Soekarno-Hatta. Untuk di Bandung itu harus di Polda ke divisi cybercrime yang ada di gedung Reskrimsus. Kalian harus datang ke sana. Nanti datang dulu ke piket, kalian bilang di sana kalian mau ke bagian cybercrime, kalian buat isi data-data dulu di sana. Biasanya ada data, ada komputer yang sedang online di situ, kalian masukin KTP dan lain-lain untuk data pengunjung. Lalu kalian akan bisa masuk langsung ke kantornya cybercrime dan kalian di sana bisa ceritain. Setelah itu kalian nggak langsung lapor, tapi pasti kalian akan konsultasi dulu, kalian akan ceritain dulu kejadiannya seperti apa. Ini belum masuk ke BAP ya. Jadi kalian masih dalam tahap konsultasi kepada cybercrime untuk nanti dibuatkan pelaporan. Pelaporannya seperti apa? Nanti kalian bakalan diarahin untuk ke piket, biasanya ada di lantai bawah, atau kalau misalnya dia bukan gedung bertingkat, dia biasanya ada posisinya di bagian depan yang tadi menyambut kalian pada saat datang, yang nyuruh kalian untuk daftar dulu ya. Jadi kalian nanti akan menyerahkan data-data ke sana. Apa aja data-datanya? Yaitu adalah screenshot bukti-bukti penipuan. Misalnya ada grup WhatsApp, ada percakapan-percakapan pribadi atau percakapan di dalam grup yang itu bisa dijadikan bukti kuat bahwa ini adalah penipuan. Kalau misalnya di dalam satu kota itu terdapat banyak korban, ya, korban-korban penipuan dari website tersebut atau orang-orang tersebut, biasanya akan dibawahi oleh satu nama saja. Misalnya diambil satu orang leader yang menderita kerugian, misalnya kerugian moral cukup banyak atau kerugian materi cukup banyak, misalnya biasanya dia ditunjuk jadi leader, lalu orang-orang lain yang di bawahnya biasanya mereka memberikan surat kuasa dari rumah, baik di fotokan print seperti ini atau gimana, itu bisa ya. Nanti kalian bisa kirimkan langsung ke leadernya bahwa kalian memberikan kuasa kepada orang tersebut untuk mengusut perkara ini gitu. Nah, setelah kalian dapat surat bukti lapor, kalian bakalan dikasih tahu biasanya penyidiknya siapa misalnya. Nah, nanti penyidik tersebut akan mengabarkan secara berkala sama kalian. Jadi, kalian harus sabar. Jangan terus-terusan didesak, kapan nih, karena ya itu, seiring teknologi berkembang ya mungkin para penipu juga sekarang pintar, makanya kalian harus sabar, kalian percayakan kepada ahlinya. Jadi sekarang daripada kalian sibuk-sibuk di sosial media, daripada kalian sibuk nangis-nangis di rumah, daripada kalian sibuk juga stres sampai nggak tahu mau ngapain kalau kalian pakai uang yang panas, sekarang coba stay fokus, kalian lakuin step by stepnya dari tadi ya. Kalau misalnya sekarang weekend, besok Senin kalian sudah mulai harus bergerak. Kalian telepon dulu halo BCA di 1500888. Kalau misalnya telepon itu bisa dari sekarang-sekarang ya. Kalau misalnya ke bank, kalian bisa dilakukan di hari Senin ya. Dan ke kantor polisi. Kantor polisi sih bisa kapanpun, tapi untuk ke bank kan kalian harus menunggu hari Senin ya kan. Oke guys, di akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak kalian udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like dan di subscribe. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa langsung komentar di kolom komen di bawah ini ya. Semoga doa saya untuk kalian semua, semoga pelakunya segera tertangkap, semoga kalian bisa mendapatkan uang kalian kembali ya. Semoga seluruh korban penipuan di seluruh Indonesia bisa segera menyelesaikan masalahnya. Oke, terima kasih semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya, bye.